Kita ada di belakang rumah, di gedung belakang rumah. Ini ada beberapa rice bed yang sudah kita tanam. Sini ada bayam Brazil, ada kenikir, kangkung yang kita tanam tanggal 3 Agustus kemarin dan sudah kita panen hari Jumat kemarin. Ini pagi hari pukul 6.30. Cuacanya sedikit berembun karena memang baru saja turun hujan tadi malam. Dan hawanya sangat sejuk sekali. Ini respirnya masih kosong, saya gunakan untuk penampungan media tanam sementara. Ini sawi dalam botol seperti video sebelumnya. Nah, nanti akan kita review juga. Ada juga sawi yang di polybag. Di sana ada cabai. Baik, kita mulai dari bayam Brazil ini. Saya tanam di raised bed kayu dengan ukuran 50 kali kurang lebih 180 cm. Karena sebagian dari bayam Brazil ini tidak saya tanam semua di raised bed, tapi ada juga yang saya tanam di media polybag, sehingga lebih praktis kalau mau dipindah ke tempat yang lain. Sedangkan kalau untuk di raised bed ini biasanya bayam Brazil itu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan yang ada di polybag. Dan juga biasanya bayam Brazil yang ada di raised bed ini saya jadikan indukan untuk perbanyakan bayam Brazil. Jadi bayam Brazil yang akan saya tanam di polybag, saya ambil indukannya dari bayam Brazil yang ada di raised bed ini. Untuk alat dan bahan raised bednya ini murni saya pakai dari barang-barang bekas semua, karena kebetulan di perumahan tempat saya tinggal masih ada proses pembangunan, sehingga banyak sekali papan-papan bekas seperti ini yang tidak terpakai. Jadi saya manfaatkan untuk membuat raised bed dan digunakan untuk menanam sayuran, baik itu bayam Brazil maupun sayuran yang lainnya. Untuk sawi ini saya tanam di botol bekas. Beberapa sudah cukup besar pertumbuhannya, kurang lebih masih usia 2 minggu. Daunnya bagus, walaupun ada beberapa yang dimakan serangga tidak apa-apa, karena hampir sebagian besar kita tanam secara organik menggunakan pestisida nabati, pestisida organik juga. Namun ada juga beberapa yang secara pertumbuhan kurang baik. Nah, ada yang seperti ini. Beberapa juga sepertinya akan mati karena mungkin faktor dari benihnya sendiri. Ini saya tanam menggunakan media botol bekas. Nah, nanti juga akan kita tunjukkan dari mana kita dapat botol bekas ini. Kemudian kita juga dapat
dari mana papan-papan bekas seperti ini, karena hampir semua media yang saya gunakan adalah menggunakan bahan-bahan bekas. Jadi kita potong kurang lebih 20 cm, kita berikan lubang di bawah dan juga di atas untuk mengaitkan di paku, karena kita pasang paku di papan ini sehingga bisa dia menempel di papan ini. Kita akan coba bagaimana hasilnya menanam sawi di dalam botol seperti ini. Juga bisa menambah ke estetikan dari kebun kita atau lingkungan atau tempat yang ada di belakang rumah, sehingga tidak menjadi tempat yang kosong dan tidak bermanfaat, sehingga bisa menjadi lebih berguna dan kita manfaatkan untuk menanam sayuran. Ini untuk sawi yang saya tanam di polybag ukuran kurang lebih 15 kali 15. Pertumbuhannya cukup baik, hampir merata ya. Kalau di polybag dia pertumbuhannya hampir merata, berbeda dengan yang di botol tadi. Mungkin karena waktu saya memindah itu usianya juga berbeda. Usia di botol itu saya pindah dia masih berdaun 2, sedangkan saat saya pindah ke polybag ini sudah daunnya juga lebih banyak. Mungkin itu juga berpengaruh ke pertumbuhan dari sawi ini. Nah, untuk media tanamnya saya samakan campuran dari sekam padi dan juga tanah, kemudian diletakkan pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan di bagian tengahnya. Untuk perawatan keduanya sama, saya berikan pupuk selang 3 hari sekali, pupuk tambahan urea ataupun NPK, dan juga saya siram pagi dan sore, terutama ketika cuaca panas agar tidak kekeringan. Ini adalah bayam merah dan bayam hijau yang saya tanam di galon bekas. Nah, galon bekas seperti ini. Untuk galon bekasnya ini saya dapatkan dari tetangga yang kebetulan dia banyak sekali galon sisa seperti ini dan tidak dimanfaatkan, yang diserahkan ke kami supaya tahu bisa dimanfaatkan, dan akhirnya saya putuskan untuk menanam bayam merah dan bayam hijau di botol bekas air mineral seperti ini. Ini saya belah 2, ini saya tanam menggunakan bagian bawahnya, bahkan bagian atasnya masih belum saya gunakan, masih saya simpan dan nanti akan saya gunakan mungkin untuk menanam sayuran yang lainnya. Dan ini akan saya panen untuk dimasak karena sudah bisa dikonsumsi dengan cara saya potong seperti ini. Nah, dengan harapan nanti akan tumbuh tunas baru dan bisa kita potong lagi untuk kita panen kembali, sehingga bisa lebih praktis dan cocok sekali digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga kita tidak perlu untuk belanja sayuran setiap hari, terutama untuk sayuran bayam-bayaman. Jadi akan tumbuh tunas lagi dan bisa kita panen lagi. Dengan kita potong seperti ini juga akan membantu si bayam yang masih kecil di bagian bawah seperti ini, dia akan nanti akan lebih cepat untuk tumbuh, karena kebetulan saya tanam dengan cukup rapat sehingga ada beberapa yang masih kecil seperti ini. Jadi kita potong seperti ini sehingga bayam-bayam yang masih kecil tadi bisa tumbuh besar. Ini bayam hijau ini sebelum sudah pernah saya potong, sehingga bayam-bayam yang masih kecil dia bisa tumbuh untuk lebih tinggi ya, tumbuh tinggi dan bisa kita panen kembali. Dan juga beberapa sudah mulai muncul tunas. Nah, seperti ini mulai muncul tunas, nanti akan bisa kita panen lagi setelah dia cukup untuk dipanen. Ini sama kita potong, dan cara potongnya
Saya biasanya tepat di atas ketiak daun seperti ini supaya dia nanti mudah untuk tumbuh tunas kembali. Semoga bisa menjadi inspirasi. Nah, dengan menggunakan bakalan bekas seperti ini, kita bisa menghasilkan sayur sendiri di rumah, sehingga secara ekonomi bisa mengurangi pengeluaran dalam kebutuhan sehari-hari kita, terutama kebutuhan terhadap sayuran. Nah, kita bisa menghasilkan bayam hijau dan juga bayam merah di rumah sendiri. Ini sisa kangkung yang kita tanam pertama kemarin. Ini sudah kita panen tanggal 24 Agustus kemarin. Yang di sini ini ada sisanya sedikit. Jadi kita tanam tanggal 3 Agustus, kita panen tanggal 24 Agustus. Kurang lebih hampir 3 minggu bisa panennya. Dan ini masih ada sisa sedikit untuk keperluan sehari-hari. Jadi kita masak sendiri. Nah, kemudian yang ini sudah saya tanam kembali kangkung setengah bagian raised bed, dan rencananya setengah yang akan kita tanam dengan pakcoy. Nah, kemudian ini ada sawi juga, sawi casing yang kita tanam di raised bed sudah mulai nampak besar dan hijau, walaupun rapat tetapi pertumbuhan cukup merata karena sebagian sudah kita kurangi. Nanti kita tanam di botol aqua bekas dan juga di polybag seperti ini. Kita tanam di polybag sebagian sehingga yang ada di raised bed ini tidak terlalu padat.